Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaifa halukum? La'allakum bi khairin. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelajaran jarak jauh untuk pelajaran pertama dengan judul kematian. Di pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang sebuah ayat dari Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Hewan mengalami kematian, tumbuhan juga mengalami kematian. Begitu pula dengan kita sebagai manusia, pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kematian hakikatnya merupakan salah satu bentuk kiamat, yaitu kiamat sugro atau yang biasa kita kenal dengan kiamat kecil, yang pasti terjadi pada setiap manusia. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Dan kiamat sugro juga merupakan pertanda akan datangnya hari kiamat kubro atau kiamat yang besar, yaitu kiamat yang sesungguhnya. Dan di dalam materi kali ini kita akan menjelaskan juga ada peristiwa-peristiwa yang masuk ke dalam kiamat sugro, yaitu kematian, al-maut, dan kehidupan di alam barzah atau alam kubur. Sebelum manusia memasuki alam barzah atau alam kubur, dia pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah proses terpisahnya roh
atau nyawa dari jasad. Sebagaimana telah kita jelaskan di ayat yang kita bahas, yaitu surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghindar dari kematian. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz atau di lembaran catatan, dan tidak akan pernah bisa diperlambat ataupun dipercepat. Sebelum roh berpisah dari jasadnya, manusia akan mengalami sakratul maut. Sakratul maut adalah saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan melewati sakratul maut dengan mudah. Diterangkan dalam sebuah hadis, pada saat sakratul maut, orang mukmin akan didatangi oleh malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya. Lalu roh hamba tersebut dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat untuk mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya, juga memerintahkan agar hamba itu diberikan kenikmatan di dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Jika orang mukmin yang meninggal akan didatangi oleh malaikat maut dengan rupa yang tampan dan ramah, sedangkan orang kafir akan sangat tersiksa ketika menghadapi sakaratul maut. Malaikat maut pun datang dengan wajah yang menyeramkan. Sementara itu, pintu langit tidak dibukakan ketika rohnya dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan roh itu dilemparkan dari langit menuju ke bumi hingga terhempas ke dalam kuburnya, dan hamba tersebut mendapatkan azab sampai datangnya hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat, ada beberapa peristiwa yang antum perlu ketahui dan akan mendahului terjadinya hari kiamat. Peristiwa-peristiwa itu disebut dengan tanda-tanda kecil akan terjadinya hari kiamat. Contohnya adalah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terbelahnya bulan pada masa Rasulullah, dan juga manusia sudah tidak lagi bersikap amanah, banyak yang menyepelekan amanah, tidak melaksanakan amanah, dan juga banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita atau bahkan yang ada seluruh dunia ini, merupakan tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Di akhir pertemuan ini kita akan memberikan kesimpulan dan juga ringkasan tentang materi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi di dunia. Kemudian yang kedua, yang termasuk kiamat kecil atau kiamat sugro adalah kematian dan alam barzah. Lalu yang ketiga, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebagaimana telah kita sebutkan di awal mengenai surat Ali Imran
ayat 185. Dan yang keempat adalah kematian merupakan sebuah proses terpisahnya roh dari jasadnya. Dan yang terakhir, kita juga mengetahui bahwa malaikat maut akan menghampiri setiap manusia. Untuk orang yang mukmin akan menghadapi sakaratul maut dengan mudah, sedangkan orang kafir akan menghadapinya dengan penuh siksaan. Akhirnya kita telah sampai pada akhir pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan menjaga hati kita, menetapkan kita di atas agama Islam sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari kami pribadi. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.